seruan hatiku memohon perlindungan-Mu. Hari-hariku kan berat tanpa-Mu, hanya Engkaulah perisaiku. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapa-Ku, ku berserah penuh. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapa-Ku, ku berserah penuh. Sungguh Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami. Sebab Engkaulah Tuhan tempat yang aman bagi setiap kami. Malam hari ini kami datang berseru kepada bahwa Engkau Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindungan-Mu. Hari-hariku kan berat tanpa-Mu, hanya Engkaulah perisaiku. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapa-Ku, ku berserah penuh. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapa-Ku, ku berserah penuh. Katakan dengan segenap hati kita bahwa Dia mendengar seruan hati kita. Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hariku kan berat tanpa-Mu, hanya Engkaulah perisaiku. Tangan-Mu, kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapa-Ku,
tangan-Mu kasih-Mu Tuhan. Tangan-Mu kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Tangan-Mu kasih-Mu yang kami perlukan Tuhan. Tangan-Mu kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, tangan-Mu kasih-Mu yang ku perlukan, kuasa-Mu yang besar, berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milik-Mu. Ku percaya Kau Bapakku, ku berserah penuh. Kami percaya kepadamu, Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Engkau mendengar seruan hati kami, Kau mendengar doa kami berseru kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami. Kami mau selalu mencari wajah-Mu dalam setiap kehidupan kami, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Raja segala raja, Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Yesus Tuhan. Inarala bataka sikinarayana patakarala basikinarayana. Kirala batakarala basikinarayana. Korara bataka sikinarala batakarala basikinarayana. Inara patakarala basikinarayana. Inarala basikinarayana. Korala patakarala basi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkaulah pribadi yang layak kami tinggikan dan kami sembah.
Seumur hidup kami Tuhan, kami mau selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sampai Engkau memanggil setiap kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami saat malam hari. Bahwa kami selalu merindukan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Oh, my soul longs for You, longs to worship You forever. In Your power and majesty, lead my hand, lead my heart, lead my voice towards the heaven. For You are my sun and shield. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengangkat hati kami, suara kami ke surga. Sebab Engkaulah Tuhan pribadi yang layak kami tinggikan dan kami agungkan, yang kami sembah sepanjang kehidupan kami.
Sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Kami sangat memerlukan dan membutuhkan Engkau di setiap saat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sebab Engkau-lah Immanuel dalam kehidupan kami. Jadi pujian dan penyembahan kami saat malam hari ini, biarlah semua ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar bersama firman-Mu. Engkau urapi kami semuanya, juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman malam hari ini. Dan kami saat ini Tuhan, mau menaklukkan hati, jiwa, dan pikiran kami kepada firman-Mu. Buat kami mengerti, memahami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Halo Pak. Shalom. Dengar ya? Dengar Pak, jelas. Oke, puji Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Kita akan bersama-sama sharing, belajar akan firman-Nya, bagaimana apakah kita ini mengenal pribadinya atau justru kita ini mengejar-ngejar mujizatnya saja. Karena pada masa kini, dalam masa pandemi ini, kebanyakan orang kan berharap selalu menerima mujizat Tuhan. Ya, barangkali mereka lupa bahwa yang membuat mujizat itu adalah pribadi yang luar biasa. Baik, mari kita akan membuka kitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8, saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Kalau kita lanjut membaca ya dari pasal kitab Ulangan pasal 8 ini, ayatnya sampai 20, maka kita melihat perjalanan bangsa Israel ya, yang mendapatkan pertolongan Tuhan, tapi mereka justru banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setiap orang pasti memiliki masalah, ya, baik yang bekerja, yang tidak bekerja, yang menikah atau belum menikah, ya apapun jabatannya, siapapun orangnya, maka masalah itu pasti datang. Karena kalau orang sudah tidak punya masalah lagi, berarti orangnya sudah berpindah tempat, ya, berpindah tempat karena sudah tidak punya masalah lagi, dia sudah pulang ya ke rumah Bapa. Nah, tetapi ingatlah bahwa setiap masalah itu memiliki satu tujuan, ya, memiliki satu tujuan. Ya, contohnya adalah bangsa Israel yang terus-menerus, ya kalau kita baca di kitab Ulangan tadi, bangsa Israel yang terus-menerus berputar selama 40 tahun dengan satu tujuan, yaitu untuk merendahkan hati mereka. Tuhan membiarkan umat-Nya mengalami berbagai ujian dan kesulitan di padang gurun supaya mengajar mereka bahwa kehidupan ini bukan terdiri atas yang jasmani saja,
Ya, tetapi bahwa kesejahteraan baik jasmani maupun rohani tergantung pada hubungan seseorang dengan Allah, ya, dan ketakutan kepada firman-Nya. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengutip ayat ini ketika dicobai, ya, pada waktu mau mulai pelayanannya. Ya, kalau kita lihat di Matius 4 ayat 4 itu kan Tuhan berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah, ya. Nah, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam hidup kita sebagai suatu bentuk disiplin seorang ayah supaya kita melatih diri kita untuk makin tabah bergantung kepadanya dan makin bersedia menerima firman-Nya. Coba kita renungkan, mana yang lebih mudah untuk Tuhan lakukan. Ya. Sekali lagi coba kita renungkan, mana yang lebih mudah untuk dilakukan oleh Tuhan, membuat mujizat atau mengubah sifat manusia. 430 tahun lamanya bangsa Israel terkurung dalam perbudakan Mesir. Ya, kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 40 dan 41, ya, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ya, sesudah lewat itu keluarlah mereka dari tanah Mesir. Nah, bagaimana kita bisa melupakan, ya, perbudakan yang begitu lama, 430 tahun, hampir 4,5 abad. Ya, kita ingat bahwa bangsa Indonesia, ya, juga dijajah, diperbudak oleh Belanda selama 350 tahun dan oleh Jepang 3,5 tahun. Nah, begitu sulit untuk melupakan hal-hal yang sudah menimpa mereka. Ya. Nah, rasanya mustahil sekali bagi mereka bisa bebas dari sana. Ya, 430 tahun. Rasanya mustahil mereka bisa bebas dari perbudakan itu. Nah, kadang kita juga berpikir demikian, saudara. Ya. Misalnya, ya, mustahil saya bisa lepas dari perbudakan hutang, misalnya gitu. Kalau kita punya hutang bertumpuk-tumpuk, apalagi hutang kepada bank-bank yang bank swasta yang bisa mencekik kita, ya, kita terlambat bayar didenda, misalnya kayak gitu. Itu hutangnya bisa bertambah-tambah, bisa bertumpuk-tumpuk. Mustahil saya bisa lepas dari dosa-dosa pornografi dan sebagainya. Ya. Tapi percayalah kepada Tuhan, sebesar apapun masalah kita, serumit apapun masalah kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 10 tulah diturunkan dalam 10 hari. Ya. Ditambah dengan mukjizat laut terbelah. Tetapi itu semua juga tidak membuat bangsa Israel waktu itu bertobat. Ya. Padahal, ya, kalau kita bayangkan saja masalah selama 430 tahun itu diselesaikan Tuhan hanya dalam waktu 2 minggu. Tentu masalah ini sangat kecil sekali bagi Tuhan. Ya. Berbeda lagi dengan sikap hati kita. Tuhan jauh lebih mudah membuat mukjizat daripada mengubah sikap hati kita. Ya, manusia diciptakan dengan free will, ya, diberikan kebebasan, ya. Dan itulah yang membuat mereka kadang-kadang lebih pintar, lebih pandai dari Tuhan. Dengan kehendak bebasnya free will yang diberikan Tuhan, mereka seolah-olah bisa mengatur Tuhan. Mereka seolah-olah bisa memerintah Tuhan. Ya. Seolah Tuhan itu bisa disuruh ke sini, bisa disuruh ke sana, bisa dimintain ini, bisa dimintain itu, semau dengan apa yang
kita inginkan. Ya. Nah, kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel ini, butuh 2 minggu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Namun untuk mengubah sikap hati mereka, dibutuhkan waktu 40 tahun di padang gurun. Ya. 40 tahun lamanya mereka ya diharapkan oleh Tuhan untuk mengubah sikap hati mereka. Tetapi apa yang kita lihat kalau kita membaca firman-Nya, nah, generasi pertama dari orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, itu semuanya mati padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, dari hal yang demikian, ada pertanyaan dari kita ya, dari saya dan dari kita semua. Lalu mana yang lebih penting bagi Tuhan? Membuat mukjizat atau mengubah sikap hati manusia? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita perhatikan. Mana yang lebih penting bagi Tuhan? Membuat mukjizat atau mengubah sikap hati manusia? Saya kira membuat mukjizat itu sangat mudah sekali bagi Tuhan. Tetapi mengubah sikap hati manusia, itulah yang sulit. Ya, sekali lagi karena manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Dan mana juga pertanyaan yang kita ajukan, mana juga yang lebih penting bagi manusia, bagi kita, mukjizat atau mengubah sikap hati? Tentu berbeda sekali perspektif manusia dan Tuhan. Jadi tidak heran kalau banyak orang datang pada Tuhan hanya untuk mengejar mukjizatnya saja. Ya. Nah, kita kembali ke Ulangan 8 tadi, ya dikatakan bahwa yang ayat 2 tadi, apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak, gitu ya. Yang ayat 2 tadi dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, kalau kita ke atas, kalau kita ke ayat 1, dikatakan segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Lihat, saudara, frasa hari ini, ya, di Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ya. Hari ini berarti kita harus melakukan perintah Tuhan. Ya hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan kemarin atau nanti, gitu ya. Tetapi hari ini artinya ya setiap hari, ya hari ini. Hari ini, begitu kita melangkah ke keesokan harinya, maka itu juga disebut hari ini buat kita, gitu ya. Jadi sekali lagi, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, Tuhan ingin pada hari ini kita jangan melupakan perintahnya, tapi kita melakukan perintahnya. Tapi yang sering terjadi justru kita melupakan perintahnya. Bagaimana kita bisa mengenal pribadinya kalau firman-Nya saja tidak pernah kita baca, ya, tidak pernah kita renungkan, dan tidak kita lakukan tiap hari. Oleh karena itu, jika kita ingin mukjizatnya, ya kejar dulu pribadinya. Saya percaya kalau kita mendapatkan pribadinya, mengenal pribadinya dengan baik,
mukjizat itu akan dengan mudah terjadi dalam hidup kita. Ya. Sekali lagi, jika kita mendapatkan pribadinya, mendapatkan pribadi Tuhan dalam hidup kita, maka otomatis kita akan dengan mudah mengalami mukjizatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, saya akan share sedikit tentang saksian saya, ya. Jadi anak saya terpapar COVID ya sejak hari Jumat. Nah, kemudian saya putuskan untuk isolasi di rumah saya, karena kami punya rumah 2 lantai, jadi ada kamar atas yang bisa ditempati. Nah, saya dan istri ada di kamar bawah. Pada waktu itu anak-anak saya mengingatkan, Papa dan Mama itu punya komorbid. Saya sendiri punya diabetes, istri saya juga punya diabetes dan asma. Jadi lebih baik biar Mbak Angga, itu kakaknya namanya Angga, yang Anggarani, biar Mbak Angga isolasi sendiri aja. Papa dan Mama tinggal di tempatku, itu kata adiknya. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai orang tua tidak bisa membiarkan anak sendirian tanpa ada yang merawat, tanpa ada yang memperhatikan. Nah, saya tidak tega gitu loh, membiarkan dia sendirian. Walaupun kami punya hal-hal yang sangat riskan jika kita tinggal bersama dengan orang yang terpapar COVID. Gitu. Tapi saya dengan istri saya waktu itu bersepakat, bagaimana, apa kamu saja yang tinggal di sana biar aku sendiri yang rawat Angga, saya bilang gitu. Nah, terus istri saya bilang, ya enggak bisa. Kalau kita pergi ya pergi berdua, kalau tinggal berdua. Oke, kalau gitu kita sepakat, kita berserah sama Tuhan, kita sepakat ya dengan risiko apapun yang bisa terjadi. Tapi kita percaya Tuhan melindungi kita, karena kita suka mencari hadirat-Nya. Ya, dan itulah kesepakatan kami rawat ya anak saya gitu ya selama isolasi mandiri. Dan pada dia kena hari Jumat ya, hari Jumat. Terus pada hari Rebu itu istri saya sesak. Waduh, ya. Dan malam kejadiannya, dia sesak napas. Hidungnya tersumbat, enggak bisa ini ya. Jadi mau napas itu susah gitu. Nah, itu terjadi malam hari. Saya hanya bisa nelpon dokter. Enggak bisa ke rumah sakit, kan rumah sakit penuh. Ya, saya hanya bisa nelpon dokter, dan dokter nanya gini, Pak, apakah Ibu sudah di-swab? Saya sudah di-swab antigen, Dok, 2 kali, hasilnya negatif. Tapi ya malam hari ini sesak. Mungkin karena asmanya kambuh, saya bilang gitu. Terus ditanya macam-macam sama dokter, terus dikasih resep gitu, tapi bisa nebusnya kan besoknya, karena itu malam jadi apotek pada tutup semua. Nah, terus dokternya bilang, oh baik Pak, gini bukan hanya saya kasih obat, tapi sebaiknya Ibu di swab PCR supaya bisa memastikan apakah terpapar atau tidak. Gitu. Nah, karena dokter khawatir, karena di rumah saya ada yang isolasi mandiri. Nah, akhirnya kami hari ya itu terjadinya ya hari Rebu, terus akhirnya kami pagi itu hari berikutnya, hari Kamis ya, jam 9 itu ke tempat untuk swab, dan di swab. Kemudian kami pulang lagi sambil mencari obat-obatan untuk hidung tersumbatnya itu. Ya setiap hari kita sudah melakukan, misalnya diasap ya, diuapi, terus ya menggunakan obat herbal, karena anak saya sampai sekarang loh, sampai dia sembuh itu belum dapat obat
obat COVID-nya itu belum dapat. Ya dia sembuh-sembuh sendiri karena ya mengkonsumsi ramuan herbal itu ya seperti air jahe, air lemon gitu ya, konsumsi bawang putih 3 kali sehari gitu ya. Ya cuma gitu-gitu aja sama makan vitamin. Nah, itu ternyata sembuh, puji Tuhan. Nah, pada hari Sabtu saya cek, saya ambil hasil PCR-nya istri saya, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Jadi dia nggak tertular. Jadi kesimpulan dokter asmanya mungkin kambuh, ya. Akhirnya kami cari-cari obat untuk sesak nafas itu. Dan puji Tuhan setelah dia mengalami hidung tersumbat selama 3 hari, nah setelah itu sudah bisa, ya hidungnya sudah plong gitu ya, sudah bisa bernafas dengan enak. Nah, semua ini terjadi karena kami tidak pernah melupakan Tuhan, bahwa ada pribadi yang selalu menolong, ada pribadi yang selalu menyertai. Kami mencari pribadinya dulu. Kami tidak mengejar-ngejar mukjizatnya. Dan buat saya, ya, saya yang merawat anak saya dengan kondisi saya punya komorbid, saya harus naik turun tangga, ngantar makanan, ngantar vitamin, ngantar air yang untuk dihirup ya, yang kami buatkan ramuan itu air panas, ya air mendidih dikasih 2 tetes minyak kayu putih dan dikasih fig ya, balsam fig terus diaduk untuk diuap gitu ya. Nah, kami lakukan itu selama beberapa hari sampai 10 hari ya. Nanti hari Jumat itu anak saya sudah 2 minggu ya, sudah 14 hari, tapi sudah sembuh dia. Sudah negatif. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini memang membuat capek, membuat lelah, tapi saya selalu ingat, ya saya dengan istri selalu ingat, kami pada saat bersaat teduh kami sering di kamar itu mendengarkan lagu-lagu pujian, yang mendengarkan khotbah, membaca firman. Nah, itu semua membuat kami merasa ada Tuhan di sekeliling kami. Ya, karena kami memang mencari hadirat. Dan secara luar biasa, saya sampai sekarang sehat. Saya sampai sekarang tidak mengalami hal-hal yang terkait dengan katakanlah dengan gejala-gejala COVID. Itu semua karena anugerah dan itu semua karena mukjizat. Saya percaya ini mukjizat. Mukjizat yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, oleh karena itu kembali ke renungan kita, ya. Tadi dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, mari kita lakukan. Cari hadiratnya, cari pribadinya. Ya. Karena kalau masalah-masalah yang ada, apakah itu masalah pandemi, apakah masalah COVID, masalah penyakit yang lain, gitu ya, itu kecil ya bagi Tuhan. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Catat ini bahwa Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Namun, Tuhan punya masalah dengan hati kita. Hati kita yang tegar tengkuk, seperti bangsa Israel yang 40 tahun di padang gurun, itu tegar tengkuk. Kelihatan sekali mereka tidak mau bertobat, tidak mau mencari hadiratnya. Nah, sekali lagi statement ini perlu kita ingat. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Namun Tuhan punya masalah dengan hati kita. Ya, kita sering menjauhkan diri dari kasih karunia yang disediakan Allah bagi kita, sehingga justru kekecewaan dan akar pahit yang menimpa kita. Ya. Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 15 ya, Ibrani 12 ayat 15. Firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit
yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, misalnya pada saat kita mengalami sakit, pada saat kita mengalami pergumulan masalah, terus kita menjauhkan diri dari Allah, terus seolah-olah kita berkata bahwa Allah tidak memperdulikan kita, tidak menolong kita, maka akan tumbuh akar pahit dalam hati kita. Wes gak Tuhan-Tuhanan, wes gak gereja-gerejaan, wes gak ibadah-ibadahan. Nah, kalau akar pahit ini sudah tumbuh, kecewa ini sudah muncul, itu akan menimbulkan sesuatu penyakit dalam hidup kita dan sangat menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati dengan kondisi hati kita. Jangan sampai menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Apa permasalahan yang kita alami hari-hari ini? Apa permasalahan Anda hari-hari ini? Ingat bahwa Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Tuhan hanya punya masalah dengan hati kita. Mari perbaiki hati kita. Karena Tuhan ingin berurusan dengan hati kita lebih dari permasalahan yang ada. Ya. Selalu cari Dia dalam kehidupan kita. Mari kita selalu cari Dia, datang kepadanya, menyembahnya, dan memuliakannya. Ingat, Tuhan ingin berurusan dengan hati kita lebih dari masalah-masalah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau begitu memperhatikan dan menyertai kami. Engkau sudah menolong kami, Tuhan. Pada saat kami selalu rindu dan datang kepadamu, pada saat kami mencari pribadi-Mu, bukan hanya mencari mukjizat-mukjizat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus selalu melakukan firman-Mu, membaca firman-Mu setiap hari Tuhan. Supaya kami lebih dekat lagi, supaya kami lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau memberkati kami semua. Engkau sudah memberikan anugerah. Engkau berkati saudara-saudara kami, anak-anak-Mu dalam komsel malam hari ini. Tuhan, Engkau menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Engkau menolong mereka yang berbeban berat. Engkau lepaskan yang sakit. Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari Engkau jamah Tuhan. Jamah kami semua. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga kami berdoa buat Pak Kris dan keluarga yang mengembalakan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupannya, menolongnya, dan memberikan keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa buat Pak Agus keluarga, Pak Yohanes Agus keluarga yang sudah setia Tuhan, yang sudah melayani Engkau, bahkan yang sudah membuat lagu-lagu pujian untuk memuliakan Engkau. Bapa, Engkau mencatat semua ini, dan Engkau memberkati dengan limpah hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan